Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan dan membahas tentang 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. Dalam Efesus 6 ayat 11 tertulis demikian, "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis." Kepada kita diperintahkan untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah seluruhnya, agar kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis hanya dapat menipu dan penuh dengan muslihat, namun ia tidak dapat mengalahkan orang-orang yang beriman, teguh kepada Tuhan. Ada 12 hal yang akan saya bagikan pada kesempatan hari ini, 12 hal yang tidak bisa dilakukan oleh setan. Yang pertama, saudara, setan tidak bisa membuat kita berdosa. Ia hanya menggoda kita dan membujuk atau memperdayai kita agar kita berbuat dosa. Dosa sepenuhnya adalah disebabkan oleh keputusan diri kita sendiri. Dalam Yakobus 1 ayat 13-15 tertulis bahwa tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Setan hanya menggoda Hawa, tapi Hawalah yang memutuskan untuk berbuat dosa. Keputusan berbuat dosa ada pada Adam dan Hawa. Jadi kita hanya digoda atau dicobai. Sedangkan pilihan untuk berdosa atau tidak ada pada kita. Setan tidak bisa membuat kita berdosa. Jangan salahkan setan bila saudara berdosa, karena itu adalah pilihan saudara sendiri. Yang kedua, saudara, setan tidak bisa membuat kita takut akan kematian. Umumnya orang takut akan kematian, tapi kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus tidak takut terhadap kematian, sebab mati adalah keuntungan. Oleh karena kita berpindah kepada hidup yang kekal. Kuasa maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, sehingga maut dan kebinasaan tidak berkuasa atas kita, oleh karena Tuhan Yesus. Bila kita masih takut akan kematian, maka kita perlu mengecek kehidupan rohani kita. Mungkin kita lebih cinta dunia daripada cinta akan Tuhan. Sebab di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 tertulis bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Yang ketiga, saudara, setan tidak dapat mengambil kekuatan rohani kita. Kita tidak akan menjadi lemah dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup, karena Tuhan memberikan kekuatan rohani kepada kita. Setan tidak dapat mengambil kekuatan rohani yang diberikan Tuhan itu kepada kita. Dalam Yesaya 40 ayat 31 tertulis bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang keempat, saudara, setan tidak dapat mengganggu kita setelah kita menolak atau mengusirnya. Dalam Yakobus 4 ayat 7, di situ dikatakan bahwa tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kunci agar kita tidak diganggu iblis adalah tunduk pada Allah dan melawan iblis atau setan. Setan tidak dapat mengganggu kita bila kita melakukan kedua hal itu. Yang kelima, saudara, setan tidak dapat mengontrol kita. Kita yang ada dalam Kristus berada dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, dan kita dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus. Ayub tetap mengontrol hati dan pikirannya ketika ia dicobai, dan ia menang. Setan juga tidak dapat merasuk orang-orang yang beriman pada Tuhan Yesus. Kita ada dalam pimpinan Roh. Oleh karena itu setan tidak dapat mengontrol diri kita. Yang keenam, saudara, setan tidak maha hadir. Ia tidak bisa berada dalam berbagai tempat secara bersamaan. Tidak seperti Allah yang maha hadir. Setan tidaklah demikian. Dia terbatas dalam kehadiran. Manusia seringkali berpikir bahwa setan ada di mana-mana, padahal tidak, saudara. Setan tidak ada di mana-mana. Dia tidak maha hadir.
setan itu terbatas. Allah lah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dialah yang berada di mana-mana. Dia maha hadir. Yang ketujuh, saudara, setan tidak maha tahu. Ia tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ia hanya menebak-nebak saja dan manusia banyak yang tertipu olehnya. Setan itu istilahnya kepo, ingin tahu hati manusia. Namun dia tidak tahu dan tidak maha tahu. Tuhan Yesus melingkupi kita dengan kuasa-Nya, sehingga iblis tidak dapat mengetahui tentang kita. Tuhanlah yang mengetahui sampai kedalaman isi hati kita. Sedangkan setan atau iblis tidak mengetahuinya. Yang kedelapan, saudara, setan tidak dapat memberi kebahagiaan. Banyak orang mencari kekayaan dengan cara pergi ke dukun, paranormal, ke Gunung Kawi, melakukan ritual pesugihan dan sebagainya. Orang-orang tertipu dengan tipu muslihat iblis, sehingga mengira kekayaan dapat memberi kebahagiaan. Setan memang dapat memberi kekayaan dunia yang semu, tapi berhati-hatilah karena setan akan menuntut sesuatu daripada saudara, yaitu jiwamu yang ia akan bawa ke neraka bersamanya. Dalam Yohanes 10 ayat 9 tertulis bahwa iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tidak ada kebahagiaan di dalam setan atau iblis. Hanya di dalam Tuhan Yesuslah kita memperoleh kekayaan dan kebahagiaan yang sejati. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, "Aku datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan." Yang kesembilan, saudara, setan tidak dapat melakukan sesuatu tanpa izin Tuhan. Kisah Ayub menunjukkan bahwa setan mencobai Ayub dengan seizin Tuhan, tapi dalam batasan tertentu yang dibolehkan oleh Tuhan. Di akhir zaman, setan juga akan diizinkan oleh Tuhan untuk menunjukkan kuasanya. Tapi hakikatnya, Tuhanlah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Yang ke-10, saudara, setan tidak dapat mencuri iman kita. Ketika Ayub mengalami kehancuran secara sosial ekonomi oleh iblis, Ayub tetap mempunyai iman kepada Tuhan. Iblis tidak berhasil mengganggu imannya Ayub. Iblis tidak dapat mencuri iman Ayub. Ayub tetap teguh percaya kepada Tuhan. Yang ke-11, saudara, setan tidak dapat menghancurkan masa depan kita. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Bukan hanya untuk hidup kita yang di bumi, tapi juga sampai kepada kekekalan. Tangan Tuhan Yesus yang penuh kuasa memegang dan menjaga kita. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 28-29, Tuhan Yesus berkata bahwa tidak ada yang dapat merebut kita dari tangannya. Yang ke-12, saudara, yang terakhir, setan tidak bisa menang. Setan selalu dikalahkan oleh kuasa darah Kristus. Alkitab dalam Wahyu pasal 12 ayat 11 berkata bahwa iblis dikalahkan oleh kuasa darah anak domba dan oleh kesaksian kita. Itulah kuasa darah Yesus dan kesaksian kita orang-orang yang percaya kepadanya. Pada akhir zaman akan nyata secara total bahwa iblis dikalahkan oleh Kristus Yesus Tuhan kita dan dicampakkan ke dalam kebinasaan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah 12 hal yang tidak dapat setan lakukan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Biarlah renungan pada pagi hari ini memberikan kepada kita pemahaman yang lebih dalam. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami telah dengar bersama, renungkan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau memeteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Ajar kami Tuhan untuk terus menggunakan dan memakai seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kami dapat melawan segala tipu muslihat daripada iblis. Setan tidak dapat mengganggu kami, sebab Engkau Allah perlindungan kami, yang telah memagari kami dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Kuasa darah-Mu yang melingkupi kami.
dan melindungi kami dari segala kuasa yang jahat. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, berkat-Mu atas kami semua sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.